Selamat datang di channel Tediko. Ini adalah Poco F4. Poco F4 ini saya belinya di Dunia Gadgetku dengan harga 5165 ya. Jadi lebih murah sedikit dibandingkan dengan Xiaomi Official Store yang kemarin sempat ngelawak, yang dimana sudah saya beli dengan harga normal di 5,2 juta dan saya sudah dapat cashback yang banyak banget. Ternyata tidak dikirim-kirim sampai dibatalkan sama Shopee-nya guys ya. By the way, di sini harganya memang menjadi 4,2 juta karena saya ada koin Shopee mencapai 900 ribuan guys ya. Banyak banget karena kemarin saya habis beli handphone mencapai 8 jutaan, yaitu Realme GT Neo 3T dan Realme 8 guys. Makanya cashbacknya segini, gila ya. Dan untuk kali ini cashbacknya cuma di 250 ribuan ya. By the way, kita langsung unboxing saja ya untuk Poco F4 ini, karena saya yakin sudah banyak yang unboxing. Tapi ini unboxing versi customer guys ya. Jadi versi yang saya beli sendiri. Jadi sama seperti yang teman-teman mau beli nanti itu kayak gini guys ya. Kita langsung buka saja guys. Kita buka 3 sisi biar rapi. 1, 2, 3. Poco ya. Kayaknya memang untuk Xiaomi setelah ditinggalkan Alphonse kayaknya semakin kacau ya. Karena mungkin bosnya sudah beda, jadi tidak humble seperti Alphonse. Cukup sedih sih sebenarnya sih ya. Jadi sudah diperjuangkan Alphonse sebagus dulu, sekarang hancur karena beberapa orang. Ini adalah untuk kitab-kitab kartu garansi dan ada Poco di sini. Ini Poconya sekarang sudah berbeda orangnya guys ya. By the way, dikasih stiker sih ya. Ini Bung Andi. By the way, Bung Andi juga ada nge-DM sih, cuma ya kayak basa-basi doang guys ya. Di sini dikasih converter ya. Dan ada soft case-nya juga guys. Oke, untuk soft case-nya kayak gini. Kita pinggirin dulu. Di sini ada handphonenya. Lalu di sini ada charger ya. Chargernya USB Type-C dan kepala chargernya 67 watt ya. Ini sudah kelihatan, dan untuk penampakan boxnya seperti ini. Oke, ini adalah Poco F4-nya. Kita langsung buka saja guys. Dan saya belinya yang warna silver ya. Jadi untuk tampilannya seperti ini guys. By the way, ini untuk bedornya cukup licin loh ya untuk yang warna silver ini. Dan dia memang di finishing doff. Di sini yang saya lihat untuk mode kameranya agak sedikit aneh guys ya. Tidak begitu cantik untuk desain kamera dari Poco F4 ini. Lalu untuk depannya ini sudah ada anti gores bawaan ya. Untuk bagian atasnya seperti ini ada infrared, ada speaker, ada lubang mic. Dan sisi kanannya ada tombol pembatas bawah, ada tombol lock, tombol power, sekaligus sebagai fingerprint ya. Jadi dia tidak seperti Realme yang sudah fingerprint in display guys. Lalu di sini untuk di bagian bawah ada speaker lagi, ada USB Type-C, ada mic, ada slot SIM tray. Dan di sisi kirinya ini polos. By the way, untuk slot SIM tray itu cuma hanya dual SIM saja, jadi tidak bisa pakai memory card guys ya. Jadi teman-teman harus cukupin apakah 128 cukup atau 256. Saya langsung nyalain Poco F4 ini. By the way, untuk desain kotaknya ini sudah cukup bagus. Dia di belakang itu benar-benar flat banget. Tapi cukup licin guys. Ini dipegangnya licin guys ya. Jadi tidak keset, licin. Kalau untuk tampak depannya seperti ini posisi layar putih. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini untuk punch hole kamera depannya makin kecil, dan di sini untuk frame-nya bisa teman-teman lihat ya. Dia di bawah memang cukup tebal, tidak bisa simetris antara atas dengan bawah guys. Saya akan set up dulu. Oke, ini adalah tampilan awal dari Poco F4. Kita set ke kanan, dia kayak ada aplikasi blockware bawaan ya. Dan sudah terpasang Genshin Impact guys ya. Wah, udah ada kerjasama sama Genshin Impact nih ya. Sebelah kiri biasa ya Google Discover. Saya ke bawah kayak gini, ini standar ya. Kita akan ke settingan. Kita lihat di sini untuk baud-nya ini sudah di MIUI 13.0.2, dan di sini untuk store yang kepakai itu di 24,4 GB ya. Jadi free-nya di 103,6 GB. Dia sudah di Android 12 dan security patch-nya di bulan April 2022. Lalu kita coba lihat untuk always on display-nya apakah dia masih 10 detik. Oh enggak ini ya, jadi bisa di set always atau di schedule atau 10 detik guys ya. Jadi ini sudah mendingan. Saya akan coba konekin wifi dulu. Kita coba cek update. Oh ada update guys ya. Jadi ada update untuk Poco F4 ini. Jadi saya akan coba langsung update saja. Ini update cukup besar, 409 MB. Di sini oke, dapat update security patch ke bulan Juni. Ini sesuatu hal yang bagus. Saya akan update dulu.
Oke, di sini untuk softwarenya sudah saya update ke MIUI 13.0.3 dan di sini untuk security patch-nya memang sudah naik ke Juni 2022 ya, sesuatu hal yang bagus. Sekarang kita coba cek spek detail dari Poco F4 ini. Di sini untuk touchscreen-nya dia pakai FTSTS. Untuk sensor komplit ada gyroscope dan ada NFC. RAM-nya sudah pakai DDR5 dan sudah pakai UFS. SoC-nya 870, sistemnya sudah di Android 12, screen-nya Full HD+, 20:9, layarnya 6,67 inci. Refresh-nya sudah 120Hz. Dari sini untuk HDR-nya ada tambahan Dolby Vision-nya ya. Sedangkan kemarin di Poco F3 itu tidak ada Dolby Vision-nya guys. Dan di sini untuk memorinya 6128. Kameranya kita coba cek dia pakai sensor dari OmniVision 64 MP. Lalu untuk kamera depan dia pakai Sony IMX596. Terus ultrawide pakai OmniVision lagi 8 MP dan untuk makronya pakai Galaxy Core. Sekarang kita lihat untuk Geekbench 5-nya. Tadi sudah saya tes dan untuk skornya di angka segini. Kalau Realme GT Neo 3T itu single core lebih tinggi, tetapi multicore-nya ini anjlok banget ya kalau Realme GT Neo 3T ya. Lalu saya juga sudah tes untuk AnTuTu-nya, kita langsung bandingkan saya sedikit. Di sini kalau Poco F4 itu cuma 679.000, sedangkan Realme itu mencapai 722.000. Kita lihat untuk CPU-nya ini gedean di Realme, GPU kurang lebih sama, RAM-nya ya, mungkin kan ini varian RAM 8. Terus untuk UX-nya juga lebih tinggi di Realme. Lalu saya juga sudah tes untuk 3D Mark While Stress Test. Di sini untuk skornya tetap lebih cakepan di ini jauh banget loh guys ya. Waduh, saya nggak yakin untuk tes gaming dari Poco F4 ya. Kayaknya sih nggak gitu bagus ya kayaknya ya. Wah, kacau ini ya. Sekarang kita coba lihat display dari Poco F4 ini. Untuk hard drive sudah pasti dia support dan di sini sudah komplit banget. Oke, untuk warnanya seperti biasa vivid dan terang ya. Jadi memang ini harus di compare biar lebih enak, biar lebih mana yang paling bagus, paling vivid, paling terang ya. Kalau lihat sendiri kayak gini ya kita sudah pasti terlihat sangat bagus untuk displaynya. Untuk shadownya juga bagus ini ya. Vividnya ini mantap banget, shadownya juga bagus. Tapi nanti saya akan compare ya. Kita compare keempat handphone yang memiliki display yang bagus-bagus ini. Sekarang kita coba tes kualitas speaker dari Poco F4 ini. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Untuk kualitasnya ini sudah bagus, sudah jernih. Untuk bassnya ada, meskipun nggak kenceng-kenceng banget. Untuk powernya ini kalau yang sedang sih sedang ya. Dibilang suaranya kenceng banget itu enggak guys ya. Tapi bagusnya nanti harus saya compare dengan Realme GT Neo 3T ini ya, biar kita bisa tahu dengan jelas dan pasti. Sekarang kita akan lihat kamera dari Poco F4 ini. Di sini untuk tampilnya kayak gini, dia ada ultra wide, terus ada optikalnya. Dan di sini untuk videonya kita coba lihat dia harusnya komplit banget ya. Jadi 480 fps, 4K 30, 4K 60 fps ini sangat komplit banget, sesuatu hal yang bagus. Dan dia ada Pro mode-nya. Untuk ISO 6400, shutter speed sampai 30, ini F-nya, ini WB-nya ya. Terus ada portrait mode, ada more, ada night mode di sini 60 megapiksel, short video, dokumen, vlog, slow motion, long exposure, dual video, clone. Impresi saya terhadap Poco F4 ini untuk desainnya memang sudah kekinian. Cuma di sini teman-teman harus lihat ya, dia ini gampang berdebu guys ya. Dan di sini untuk baterainya memang plastik, tapi di finishing dengan cukup baik. Dia ada kayak kilauan dan juga dipegangnya ini licin banget. Cuma untuk mode kamera saya nggak suka. Ini saya bilang terhitung agak jelek. Cuman memang untuk framenya sudah kotak banget, ini keren banget. Lalu di sini untuk displaynya, wah bagus banget ya. Tapi nanti harus saya compare dengan Poco F3 sama Realme GT Neo 3T, apakah mana yang paling oke banget. Lalu untuk performanya ini kurang stabil kalau dilihat dari wireless test.
tapi nanti harus saya pastikan lagi ketika tes gaming. By the way, segitu dulu untuk unboxing dari Poco F4 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam HP plastik.